Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Amsal pasal 10 ayatnya yang ke-12. Saya akan membaca untuk kita semua. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Ya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tidak bisa dipungkiri bahwa rasa benci dalam kehidupan manusia sering sekali terjadi dalam kehidupan kita bersosial. Bahkan ada hal-hal yang membuat kita benci dengan seseorang. Ada hal-hal yang membuat kita malah sampai kepada titik dendam kepada seseorang. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini perenungan kita yang tertulis di dalam Amsal pasal 10 ayat 12 mengajarkan kepada kita bahwa kebencian itu menimbulkan pertengkaran. Kenapa saudara-saudara kebencian itu menimbulkan pertengkaran? Ya, terkadang ketika kita membenci seseorang, maka kecil kemungkinan kita merangkul, kita kecil kemungkinan untuk berteman dengan dia. Yang ada adalah pertengkaran atau kita membangun gap, perpisahan dengan dia, menjauhkan atau menjaga jarak dengan dia, sehingga karena kebencian itu pada akhirnya menimbulkan jarak antara kita dengan sesama kita, dan pada akhirnya itu menimbulkan yang namanya pertengkaran. Nah, saudara, tidak sedikit mulai dari kebencian sampai kepada pertengkaran, bahwa ada orang-orang yang rela melakukan pembunuhan karena awalnya diawali dengan kebencian. Apa saja yang ditimbulkan oleh rasa benci? Yang pertama tadi seperti yang saya katakan, bahwa dari kebencian orang bisa membunuh. Kenapa fatal begitu orang bisa membunuh? Karena dengan rasa benci, logika berpikir yang sehat itu terkadang tidak terkontrol lagi. Tidak berpikir sehat, tidak berpikir panjang, bersumbu pendek hanya karena kebencian. Nah, saudara-saudara, hal yang kedua yang ditimbulkan oleh rasa benci adalah kerusakan hubungan sosial. Yang tadinya ketika kita belum ada rasa membenci, ketika kita belum membenci seseorang, kita begitu gampang untuk menyapa, begitu gampang merangkul, bahkan berteman dengan dia. Tetapi ketika sudah ada rasa benci dalam diri kita, maka itu akan merusak hubungan sosial kita dengan sesama kita. Bahkan tidak sedikit sering terjadi di dalam hubungan berteman, hubungan dalam bersaudara, bahkan di lingkungan masyarakat. Ketika sudah ada rasa benci, itu akan merusak hubungan sosial kita dengan orang-orang di sekitar kita. Yang ketiga, rasa benci ini ternyata menimbulkan penyakit di dalam diri kita. Ketika rasa benci itu dipendam terus dalam hati kita, kita semakin hari semakin membenci, semakin hari melihat orang itu semakin kita merasa harus membalasnya, bahkan terbentuk yang namanya dendam dalam diri kita, dalam kepribadian kita, dan pada akhirnya itu membuat kita menjadi stres. Bahkan tidak sedikit orang terganggu psikologinya hanya oleh karena diawali dengan kebencian. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam Amsal pasal 10 ayat yang ke-12 ini ada dua kata penting yang kita renungkan. Yang pertama adalah kebencian, tetapi di frasa berikutnya ada rasa kasih. Nah, saudara-saudara, bagaimana supaya kita tidak membenci seseorang? Yang pertama adalah kita harus memiliki kasih. Makanya dalam frasa berikutnya itu, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Jadi lawan kata daripada benci adalah kasih. Nah, saudara-saudara, saya mau tekankan dalam hal ini, kasih yang dimaksudkan adalah kasih yang juga harus berani menegur ketika salah. Bukan kasih yang memanjakan, bukan berarti ketika kita mengasihi seseorang lalu kita tidak mau juga menegur kesalahannya. Bahkan menurut saya, kasih itu dibuktikan dengan kita berani menegur kesalahan seseorang. Tetapi dengan apa? Dengan komunikasi yang baik, dengan percakapan, dengan dialog yang baik. Bahkan kita harus sampai kepada memberikan solusi.
kepadanya apa yang baik dan apa yang salah. Ketika orang tua mengakui atau mengatakan bahwa dia mengasihi anaknya, tetapi dia membiarkan anaknya itu melakukan hal-hal yang sebenarnya itu tidak baik, maka sesungguhnya orang tua itu tidak mengasihi anaknya. Orang tua yang mengasihi anaknya adalah orang tua yang berani mengatakan kepada anaknya jika salah itu salah dan ini yang benar. Itu baru orang tua yang benar-benar mengasihi anaknya. Begitu juga dalam hubungan kita, baik berteman, bersahabat, berkeluarga. Ketika kita mengaku bahwa kita mengasihi teman kita, maka kita harus justru berani menegur ketika dia salah. Jadi kasih yang dimasukkan bukan kasih yang memanjakan. Nah, kenapa kasih itu pada akhirnya menutupi segala pelanggaran? Ada slogan yang mungkin populer kita dengarkan di masyarakat ataupun di kehidupan zaman sekarang. Mereka berkata bahwa satu kesalahan menutupi 1000 kebaikan. Tapi saudara-saudara, firman Tuhan mengajarkan bahwa justru satu kebaikan harusnya bisa menutupi segala pelanggaran. Apa maksudnya? Dengan kasih kita mampu mengampuni. Artinya ketika kita sudah mengampuni pelanggaran orang kepada kita, maka itu kita jangan menyimpannya lagi. Makanya dia berkata menutupi segala pelanggaran. Karena hanya dengan kasih kita mampu mengampuni. Kalau seseorang tidak punya kasih, sangat mustahil dia bisa mengampuni. Hanya dengan kita membangun kasih dalam diri kita bisa mengampuni seseorang. Nah, saudara-saudara yang dikasih, bagaimana supaya kita dapat punya kasih itu? Yaitu kita membangun relasi kita dengan Tuhan. Maka ketika kita begitu sulit untuk mengampuni, begitu sulit untuk memaafkan kesalahan orang lain, jangan-jangan hubungan kita dengan Tuhan sedang tidak baik-baik saja. Orang yang hidup benar-benar membangun hubungan dengan Tuhan, maka dia dapat mengampuni. Kenapa? Karena dia sadar bahwa dirinya terlebih dahulu diampuni. Saudara, Tuhan saja memberikan pengampunan kepada kita. Kenapa kita begitu sulit untuk memberikan pengampunan kepada orang lain? Maka kita harus belajar untuk memberikan pengampunan itu. Walaupun secara manusia memang sulit, tetapi jika kita bangun hubungan kita dengan Tuhan, maka kita mampu mengampuni orang lain. Saudara-saudara, di dalam kekristenan kita tidak hanya disuruh mengasihi orang yang mengasihi kita. Kita tidak hanya disuruh mengasihi yang seiman dengan kita. Kita tidak hanya disuruh mengasihi saudara kita, sahabat kita, teman kita. Bahkan di dalam kekristenan kita diajarkan mengasihi musuh kita sekalipun. Musuh dalam arti apa? Orang yang membenci kita sekalipun, orang yang berbuat salah kepada kita sekalipun, kita harus mengasihi mereka dengan mengampuni mereka, mengasihi mereka dengan menegur mereka, mengasihi mereka dengan menyatakan kesalahan mereka, tetapi tidak menyimpan dendam itu sehingga itu dapat menjadi penyakit di dalam diri kita. Saudara, rasa benci ini ternyata tidak hanya merusak hubungan kita dengan orang lain, tetapi kebencian juga dapat merusak hubungan kita dengan Tuhan. Karena ketika kita membenci seseorang, jarang sekali kita minta pendapat dari Tuhan. Yang ada adalah ego kita, yang ada adalah diri kita. Wah, dia begini begitu dan segala macam, saya begini dan begitu segala macam. Kalau kita bangun hubungan relasi yang baik dengan Tuhan, harusnya kita mampu mengampuni mereka yang menyakiti kita. Ketiga, kebencian ini ternyata juga merusak diri kita sendiri. Seperti yang saya katakan dari awal tadi, kebencian itu menimbulkan berbagai penyakit di dalam diri kita. Secara mental, secara psikologi kita, karena ketika kita membenci dan dendam, maka kita mengalami penyakit. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai kesimpulan untuk kita saat ini adalah yang mau saya katakan, hidup di dalam kasih, karena itu mendatangkan damai sejahtera dalam dirimu. Tetapi janganlah hidup di dalam kebencian, karena itu menimbulkan masalah terhadap dirimu, terhadap orang lain, dan terhadap Tuhan. Bahkan itu mendatangkan penyakit untuk dirimu sendiri. Jadi saudara-saudara yang dikasihi, yang sudah merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, ketika kita masih menyimpan rasa benci, ketika kita masih menyimpan rasa dendam untuk saat ini, berdoalah, mintalah pengampunan terlebih dahulu untuk dirimu kepada Tuhan.
karena sudah menyimpan dendam yang begitu lama, dan minta juga kekuatan yang daripada Tuhan untuk memberikan hati yang mau mengampuni kesalahan orang lain yang selama ini menyakiti diri kita, yang selama ini mungkin kita merasa kecewa. Maka kita minta kepada Tuhan untuk diberikan kekuatan untuk dapat mengampuni, supaya diberikan kemampuan untuk dapat memaafkan kesalahan-kesalahan orang yang pernah berbuat kesalahan dengan kita. Dan dengan itu saudara-saudara, kita merasa lega, kita merasa ringan, karena kita tidak punya lagi dendam untuk masalah dengan orang lain. Semoga saudara-saudara yang sudah menyaksikan video ini, yang sudah merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, dapat diberkati oleh Tuhan dan diberikan kemampuan untuk mengampuni orang yang pernah bersalah kepada kita, karena Tuhan saja sudah mengampuni kita dan mengasihi kita. Maka kita juga diajarkan untuk mengasihi dan mengampuni. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.